Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dengan renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel di hari Kamis 23 Juli 2026. Hari ini kita akan merenungkan tentang mendengarkan suara Tuhan yang didasarkan dari teks Injil Matius bab 13 ayat 1 ayat 10 sampai 17. Manusia terdiri atas jasmani dan rohani. Keduanya akan sempurna ketika satu dengan Sang Pencipta. Namun dosa membuat sekat sehingga kesatuan ini menjadi sulit untuk menjadi sebuah fakta. Bagaimana kita menanggapi hal tersebut? Mari kita mencoba merenungkannya dalam 3 poin berikut. Yang pertama, cara pandang jasmani. Dalam kitab Kejadian tertulis, manusia diciptakan Tuhan baik adanya, bahkan kemudian disebutkan amat baik. Mengapa dicipta begitu sempurna dan juga serupa dengan Tuhan sendiri? Kita bisa merenungkan beberapa hal. Misalnya, pertama, Tuhan itu sempurna karenanya yang diciptakannya juga sempurna. Asli dan tidak bisa ditiru. Yang kedua, walaupun bahannya dari debu tanah, tetapi diembusi oleh nafas Tuhan. Yang jasmani kemudian dikuatkan oleh yang rohani ilahi. Berarti penggeraknya yang jasmani tersebut adalah roh Tuhan sendiri. Atau yang ketiga, Tuhan kiranya mau agar ciptaannya ini senantiasa ada bersama Dia dan bersatu dengannya. Itulah alasan-alasan mengapa kita ini dicipta baik dan dicipta sedemikian sempurna. Maka tubuh manusia itu akan hidup oleh karena Tuhan dan sebenarnya bergerak menuju ke arah Tuhan. Namun mengapa manusia kemudian berbelok arah sehingga tidak sampai bersatu dengan Tuhan? Itu pasti ada penggerak lain, yakni kekuatan jahat yang masuk ke dalam diri manusia. Hal ini bukan sebatas faktor ekstern, tetapi sudah masuk ke dalam hati dan menggerakkan yang jasmani. Disinilah manusia menjadi sulit mendengar suara Tuhan. Susah juga melihat Tuhan sungguh hadir dalam hidup sehari-hari. Apalagi menjumpai Tuhan secara langsung, itu mustahil bisa terjadi. Maka harus disadari, yang jasmani tidak bergerak ketika tidak ada roh yang menggerakkan. Manusia itu mati apabila telah terpisah dari jiwa. Oleh karena itu selalu ada kesatuan antara yang jasmani dan dengan yang rohani. Karenanya ada semacam kerinduan dalam diri jasmani kita untuk dilengkapi atau disempurnakan oleh yang ilahi. Masalahnya adalah seringkali terjadi keinginan jasmani tersebut tidak dipenuhi oleh penggerak utama, yaitu roh Tuhan. Akibatnya kita akan terus makin haus karena minum bukan air putih tetapi air garam. Dan untuk mengatasinya, keinginan jasmani kita mesti segera diturunkan ke arah rohani, yakni Tuhan sendiri dan bukan yang lain. Sekarang kita melihat cara pandang rohani. Sangat istimewa saat seseorang mulai menyadari diri untuk berpaut pada yang ilahi. Di situ mulailah orang menyukai hal-hal rohani. Kita mulai senang berdoa, mendengarkan sabda, dan terdorong untuk mengatur hidup doa secara teratur. Maka benarlah dikatakan oleh Teresa dari Avila, gerbang pintu batin atau
gerbang menuju ke pusat hati manusia yang terdalam di mana Tuhan berada, itu telah terbuka ketika orang mulai berdoa. Di sini berarti pesona Allah itu luar biasa. Begitu kita mau berdoa, sudah mulai melandai di era rohani. Allah tak henti-hentinya memberikan aneka rahmat yang kita perlukan. Disitulah secara bertahap kita diajak untuk mulai kenal dengan Allah Sang Cinta. Manakala hal ini terus dipelihara, lambat laun kerinduan itu akan semakin mendalam dan perjumpaan dengan Tuhan dan kembali bersatu dengannya bukanlah sesuatu yang mustahil. Bahkan bukan kita saja yang rindu, tetapi sebenarnya Tuhan juga sedang merindukan kita. Namun meski berada di jalur yang benar, acap kali kita masih terbentur pada keinginan-keinginan. Bisa jadi kita malah terpesona pada hiburan yang bersifat rohani, seperti ketenangan, rasa damai, rasa nyes di hati dan seterusnya. Harus disadari yang rohani pun bisa meminta dipenuhi. Ketika kita hanya terobsesi pada pemenuhan belaka yang seperti itu, pemenuhan perasaan-perasaan yang seperti itu, yang rohani sekalipun bisa jadi sebuah kelekatan. Disinilah diperlukan kemampuan terus-menerus untuk mendengarkan. Sehingga dengan demikian, baik secara jasmani maupun secara rohani, kita mesti tetap mendengarkan suara Tuhan. Dan untuk itu mari kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu cara pandang ilahi. Ada satu hal yang menarik di bagian akhir dari Injil hari ini ketika Yesus berkata, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Sebuah ungkapan yang di satu sisi sangat mengejutkan. Bagaimana mungkin seorang nabi yang adalah penyambung lidah Tuhan, tetapi tidak bisa mendapatkan anugerah untuk melihat dan mendengarkan Tuhan. Di sisi lain, biarpun kita ini tidak tergolong nabi yang dipanggil langsung oleh Tuhan, ternyata Tuhan justru menampakkan dirinya secara istimewa kepada kita lewat inkarnasi. Kalau demikian, perjumpaan kita pada hari ini saat kita merenungkan sabda yang kita geluti ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Realitas ini bukan tanpa maksud ilahi. Tuhan hari ini sedang mengingatkan kita bahwa kita ini sedemikian penting di hati Tuhan. Kita diberi anugerah iman untuk mengenal Yesus dan cintanya. Oleh karena itu kata-kata Yesus hari ini berisi teguran yang keras, tetapi di dalamnya terdapat ungkapan kerinduan Tuhan untuk menjumpai kita agar kita dapat bersatu dengannya. Oleh karena itu, bisa mengenal Yesus dalam iman gereja itu adalah sesuatu yang terbesar dalam hidup kita. Inilah peristiwa yang sangat menggembirakan hati. Namun Tuhan juga ingin kita menanggapi tegurannya dengan serius. Maka jangan remehkan diri kita. Aku hanya seperti ini. Aku cuma bisa begini atau bisa begitu. Apapun diri kita pada hakikatnya telah mendapat rahmat yang luar biasa. Agar kita semua bisa mendengar dan menemukan kehadiran Allah secara nyata-nyata benar dalam hidup kita. Biarkan jiwa kita diisi oleh rasa rindu akan Tuhan dan kehendak-Nya, sehingga kemudian dapat membentuk hidup kita beranjak menuju menjadi sempurna. Dan kunci atas semuanya itu adalah kita diajak belajar mendengarkan suara Tuhan.
Saat itu terjadi, maka kita bukan lagi manusia yang sedemikian lemah yang terbatas, tapi keterbatasan yang kita miliki disempurnakan oleh Tuhan sendiri. Dan itu semua terjadi manakala yang jasmani kita kembalikan oleh penggerak utama yang rohani, yaitu Allah sendiri. Mari kita renungkan sabda Tuhan hari ini, dan mari kita terus-menerus belajar mendengarkan suara Tuhan agar kita terus digerakkan oleh suara Tuhan sendiri. Tuhan memberkati kita.